Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Atas nama cinta untuk yang menciptakan alam semesta dengan penuh cinta, marilah kita ucapkan rasa syukur dengan penuh sukacita kepada yang tercinta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu mencurahkan rasa cintanya kepada makhluk tercinta, yaitu kita, manusia. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu menyayangi dan mengasihi umatnya tanpa pamrih dan tanpa pilih kasih. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Ramadan adalah bulan terbaik untuk kita lebih berbenah diri. Pada kesempatan kali ini, saya tidak bermaksud menggurui, ayo kita berdiskusi, mari kita belajar lagi. Muslimah, jadilah versi terbaikmu di bulan Ramadan. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Di dalamnya turun banyak rahmat Allah untuk kita. Allah membukakan banyak pintu-pintu surga serta menutup pintu-pintu neraka. Di samping kita berpuasa, di samping kita menahan hawa nafsu, Allah melipat gandakan amalan-amalan ibadah yang kita lakukan, dan itulah yang akan menjadi salah satu pengantar kita agar bisa membuka pintu-pintu surga yang sudah Allah siapkan. Lalu bagaimana dengan kita yang mungkin merasa sebelum bulan Ramadan banyak dosanya, banyak khilafnya, banyak salahnya? Jangan pernah takut untuk kembali kepada Allah. Jangan pernah takut untuk bertaubat kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri berfirman di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Allah lah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Disitulah Allah memberitahu kita semua bahwa sebanyak dosa apapun yang kita lakukan, Allah akan menerima kembali orang-orang yang ingin kembali kepada Allah dan orang-orang yang ingin bertaubat kepada Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslimah yang kalau dari lirik lagunya Dazzling ya, katanya muslimah itu merupakan suatu kebanggaan karena darinya lah rahim kehidupan dan juga pembangun peradaban. Bahkan Muhammad Hatta sendiri berkata, jika mendidik satu orang laki-laki itu sama saja mendidik dengan satu individu. Tapi kalau kita mendidik satu orang perempuan, sama saja kita mendidik satu generasi. Itulah betapa mulianya seorang perempuan. Ada kisah inspiratif dari seorang sahabiah, ia bernama Hindun binti Utbah. Hindun binti Utbah merupakan istri dari Abu Sufyan dan ibu dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Sebelum masuk Islam, Hindun dikenal sebagai perempuan Quraisy yang terkenal dengan kejam dan juga pemberani. Suatu ketika terjadi perang Badar, ayah beserta saudara-saudara Hindun mati terbunuh di tangan Hamzah. Hindun yang pada saat itu marah, ia kecewa dan ingin membalas dendam kepada Hamzah. Hindun mengutus budak bernama Wahsy untuk membunuh Hamzah. Dan terjadilah perang Uhud. Pada perang Uhud, Wahsy berhasil membunuh Hamzah dengan tombak besarnya. Hindun yang pada saat itu tahu bahwa Hamzah sudah terbunuh, ia menghampiri Hamzah
dan ia merobek tubuhnya lalu memakan hatinya. Sungguh sangat sadis dan kejam Hindun pada saat itu. Beberapa tahun kemudian terjadilah peristiwa pembebasan kota Mekah di bulan Ramadan. Hindun mulai terbuka hatinya, ia mulai mengenal Allah dan mulai mengimani Allah dan juga Rasul-Nya. Hindun yang pada saat itu dikenal sebagai seorang perempuan Quraisy kejam sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam, ia bertaubat, Allah mengangkat derajatnya. Saat ini ia dikenal sebagai seorang wanita yang bijaksana dan mulia dalam pandangan Islam. Bahkan ia termasuk sebagai muslimah, pejuang agama Allah di garda terdepan. Lalu bagaimana kita muslimah yang mungkin sebelumnya sudah lama mengetahui bahkan mempelajari Islam? Sudahkah kita memberikan usaha terbaik untuk menjadi versi diri sendiri yang lebih baik lagi di bulan Ramadan ini? Untuk itu, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri? Kalau kata Ustadz Adi Hidayat, di bulan Ramadan ini jangan pernah sia-siakan waktu kita. Kita mulai kualitaskan ibadah kita dari sebelum-sebelumnya. Kalau mungkin ketika sebelum bulan Ramadan, kita sudah terbiasa sholat 5 waktu tapi belum khusyuk, mulaikanlah khusyuk di sholat itu. Kalau mungkin biasanya sholat 5 waktu tidak berjamaah, mulailah biasakan sholat berjamaah. Tapi kita sebagai muslimah gitu ya, kadang-kadang kita bingung dan merasa sedih. Kita sudah menargetkan kalau di bulan Ramadan mau nih ibadah full gitu. Semisal kita mau mendawamkan iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Terus kita juga mau menghatamkan Al-Quran lebih dari 10 kali misalnya. Tapi ternyata tiba-tiba nggak taunya datanglah tuh tamu bulanan. Entah itu di awal bulan kah, atau di akhir bulan Ramadan, atau bahkan di pertengahan bulan Ramadan. Apakah kita harus bersedih? Apakah kita harus mengeluh-mengeluh? Atau apakah kita harus, sudah nih, tidak ada harapan lagi aku mendapatkan rahmat yang lebih dan pahala yang lebih di bulan Ramadan? Tidak usah bersedih. Bahkan kalau kata Ustadzah Halimah Al-Aidrus, kalau kita sedang berhalangan, muslimah yang sedang datang bulan, itu yang berhalangan hanya jasad, raga, dan badan kita untuk beribadah. Hakikat ibadah itu apa sih? Kalau kata Ustadzah Halimah, hakikat ibadah itu sebenarnya yang Allah inginkan adalah ibadah di dalam hati kita. Hati kita itu tempatnya di mana kalau lagi ibadah? Kata Allah kan aqimis sholata bidzikri. Maka dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kalau kita lagi halangan, sholatnya emang nggak boleh. Tapi zikrullah atau mengingat Allahnya itu boleh. Jadi kalau semisal kita nggak bisa sholat, semisal kita nggak bisa baca Quran, nggak bisa puasa, gak usah bersedih. Teruslah kita mengingat Allah dengan zikir. Banyak-banyak tasbih, banyak-banyak baca tahmid, dan lain sebagainya. Silahkan teman-teman muslimah atur sendiri harus bagaimana dan seperti apa. Kalau kata orang-orang kan banyak jalan menuju Roma, maka banyak pula jalan dan usaha untuk kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang tidak bisa berpuasa, ya sudah, kita menyediakanlah takjil-takjil untuk orang yang berpuasa. Kalau memang tidak bisa bangun malam, ya kita biasakanlah bangun malam bukan untuk sholat. Semisal nih lagi berhalangan gak usah untuk sholat, ya udah untuk zikir aja gitu. Atau untuk membangunkan orang-orang yang sedang berpuasa. Pokoknya jadikanlah bulan Ramadan ini jadi ladang kita untuk menjadi versi terbaik diri kita sendiri. Mungkin cukup sekian. Katanya kalau apa yang disampaikan dari hati maka akan sampai ke hati. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membekas di hati. Kurang lebihnya mohon maaf. Kesalahan itu murni berasal dari saya dan kelebihan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.